Pak Yongki. Terima kasih. Shalom semua. Haleluya, apa kabar? Selamat pagi yang di US, selamat sore buat di Indo. Salam penuaian, salam impactful life, hidup berdampak jadi berkat. Saya percaya kita semua dalam pemeliharaan Tuhan, amin. Nah saudara, hari ini kan udah bulan Mei ya, di tahun 2026 ini minggu pertama. Jadi saya waktu doa kemarin itu saya buka-buka lagi catatan saya dan ternyata bulan Januari minggu pertama itu juga kebetulan pas saya yang sharing saudara. Wah udah cepet banget ya Januari minggu pertama tanggal 5 Januari sharing sekarang tanggal 1 bulan 5 saya sharing lagi. Kalau saudara ingat yang Januari kemarin saya sharing itu saya ingatkan ya saudara ya. Saya waktu di Januari tanggal 5 itu sharing tentang firman Tuhan yang diambil dari waktu Tuhan Yesus melakukan mujizatnya yang pertama, mengubahkan air jadi anggur di perkawinan di Kana. Di firman Tuhannya ada di Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Nah, intinya pada waktu itu saya sharing adalah kenapa Tuhan hadir di perkawinan Kana itu. Pertama, saya sharingkan bahwa Tuhan hadir karena Tuhan Yesus diundang di dalam perkawinan Kana itu. Jadi waktu itu saya sharing di dalam hidup kita, setiap hari kita juga harus undang Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus mau hadir dalam kehidupan kita. Bukan bukan karena Tuhan itu pelupa, kita undang tiap hari, enggak, karena Tuhan sih dia sih udah maha hadir. Tetapi kitanya ini loh yang sering lupa, saudara. Hari Minggu kita haleluya, Senin sampai Sabtunya halelupa. Kita lupa, saudara, ya kan? Jadi, sharing pertama poin saya itu, undang Tuhan Yesus itu setiap hari. Nah, yang kedua, kan pada saat pesta itu berlangsung, tiba-tiba kan mulai kekurangan anggur kan dikatakan. Kemudian lalu Ibu Tuhan Yesus berkata kepada Tuhan Yesus, tuh mereka kekurangan anggur, katanya begitu. Nah, inti yang kedua yang saya sharingkan, setelah Tuhan Yesus kita undang hadir dalam kehidupan kita, jangan dibiarkan aja. Ajak Tuhan ngomong, bercakap-cakap, apa kebutuhan kita, kita katakan kepada Tuhan. Karena di dalam kebutuhan kita, ya seperti anggur yang mulai berkurang, kita juga mungkin apa yang kita dulu cukup, sekarang mulai kekurangan. Misalnya saudara kita mulai merasakan kebutuhan kita kayaknya makin mendesak, apalagi dengan segala harga naik segala macam. Tetapi jangan takut, percaya aja kepada Tuhan. Makanya kalau ada Tuhan Yesus dalam hidup kita, ajak ngomong saudara ya. Jangan dibiarin aja, karena janji Tuhan, Tuhan akan memenuhi semua keperluan kita. Amin. Nah kemudian yang ketiga, setelah itu apa yang Tuhan Yesus lakukan? Menyuruh pelayan-pelayan kan. Makanya Ibu Tuhan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jadi waktu itu setelah Ibu Tuhan Yesus bilang, oh mereka kekurangan anggur, Tuhan Yesus menyuruh pelayan-pelayan untuk memenuhi tempayan-tempayan air itu, saudara. Dengan menyuruh mengisi tempayan-tempayan itu dengan air. Mungkin pelayan-pelayan itu berpikir, ah ini Tuhan Yesus gimana sih? Yang kita butuhkan kan anggur, bukan air. Kok disuruh ngisinya air? Nah kadang-kadang emang perintah Tuhan nggak sesuai dengan kemauan kita, nggak masuk akal, tetapi kita taat aja. Nah itu tiga hal yang saya sharingkan di Januari kemarin. Nah kenapa saya ingatkan? Karena saya mau teruskan, saudara. Saya mau teruskan kisah dari Tuhan Yesus mengubahkan air menjadi anggur ini ya. Nah, saya teruskan sekarang saudara ya. Karena setelah kita tahu setelah tempayan-tempayan itu penuh, maka dikatakan di firman Tuhan, pemimpin pesta itu mengecap air yang telah berubah menjadi anggur ya. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi saudara, kita sekarang lihat bahwa tempayan-tempayan itu diisi dengan air kan ya. Air itu kan hal yang biasa, yang murah lah, atau yang gak spesial lah. Menjadi anggur yang luar biasa, yang lebih mahal. Jadi anggur itu sesuatu yang berharga, yang mahal, suatu promosi, peningkatan, mujizat, dan sebagainya macamnya ya anggur itu saudara. Nah, pagi ini kita mau renungkan sebentar perintah Tuhan Yesus untuk mengisi tempayan-tempayan itu dengan air, saudara. Nah,
Sedikit informasi, tempayan-tempayan itu bukan ukurannya kecil, saudara. Satu tempayan itu dikatakan bisa menampung 2 hingga 3 buyung. Nah, 2 sampai 3 buyung itu kalau kita terjemahkan ke ukuran sekarang, kurang lebih satu tempayan itu sekitar 20 sampai 30 galon atau 80 sampai 115 liter per satu tempayan, saudara. Dan Alkitab firman Tuhan mencatat ada 6 tempayan. Jadi banyak banget, saudara. Jadi pelayan-pelayan itu bolak-balik ya mengisi tempayan-tempayan itu dengan air. Dan pelayan-pelayan itu mereka cuma taat dan percaya kepada Tuhan Yesus, saudara. Nah, tanpa ada usaha pelayan-pelayan ini setia mengisi tempayan-tempayan itu dengan air, maka tidak ada yang bisa Tuhan ubahkan menjadi anggur. Tuhan tentunya bisa aja langsung mengisi tempayan-tempayan itu dengan anggur, tapi kita sering lihat bahwa Tuhan lebih memilih bekerja sama dengan kita untuk melakukan mujizat. Tuhan seringkali mau melibatkan kita, saudara. Dan kalau kita mau, kita taat dan kita percaya, itulah iman kita kepada Tuhan. Ya, kita itu maunya adalah hal-hal yang langsung terjadi luar biasa, yang hal-hal yang besar, jawaban yang langsung, maunya yang wah langsung kita dapatkan gitu, saudara. Tanpa kita sadari, sebenarnya kuasa Tuhan yang dahsyat terjadi di dalam hidup kita setelah kita melakukan hal-hal yang biasa, hal-hal yang kecil, tapi kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan setia, dengan taat sehari-hari kehidupan kita. Jadi judul sharing saya pada pagi hari ini, tidak ada air, maka tidak ada anggur, saudara. Dengan kata lain, jika tidak ada anggur, dengan kata lain, tidak ada anggur bila tidak ada air terlebih dahulu. Tidak ada mujizat bila tidak ada hal-hal yang biasa yang kita lakukan terlebih dahulu. Nah, sebagai ayat hafalannya untuk pagi hari ini yang kita renungkan dan kita hafalkan ada di Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Amin. Jadi ayat hafalan pagi hari ini yang kita renungkan di Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara, kita mungkin sering lihat ya, atau mungkin sering bilang, wah hebat tuh orang ya, hebat tuh hamba Tuhan ya, itu diberkati, dipakai Tuhan luar biasa, diundang kemana-mana, posisinya tinggi. Kita lihat mungkin punya teman kita yang punya jabatan kedudukan di tempat kerja yang bagus, punya pengaruh yang luar biasa, dan semua orang kagum dan menghargai. Tapi yang sering kita lupa dan mungkin kita juga nggak tahu adalah apa yang terjadi di belakang layar. Yang terjadi sebelumnya, saudara. Mungkin mereka sudah Tuhan angkat, kita lihat mereka hari ini, tetapi kita nggak lihat kemarin-kemarinnya itu mereka sudah mengalami proses Tuhan yang luar biasa. Tapi mereka tetap setia dan tetap taat. Sebelum menjadi besar dan mengalami promosi, sebelum air itu menjadi anggur, mereka itu sudah setia dalam hal-hal yang kecil yang mereka lakukan setiap hari, saudara. Orang pintar itu banyak, orang dengan kedudukan itu tinggi itu banyak, saudara. Tapi orang yang setia itu susah didapat. Bukan yang kelihatan setia ya, yang dari luar kelihatan setia, tapi yang benar-benar setia yang memancar dari hati kita yang paling dalam. Karena itu saudara setia dalam hal kecil, maka Tuhan yang mengangkat. Saudara, promosi itu kan datangnya dari Tuhan. Jadi pesan Tuhan pada kita semua pada pagi hari ini, kita itu jangan tawar hati karena apa yang kita lakukan hari-hari ini seperti hal-hal yang biasa, atau nggak ada orang lihat, kurang dihargai, posisi kerja kita juga biasa-biasa aja. Tapi kalau kita tetap kerjakan terus dengan setia, apa yang Tuhan percayakan dalam tangan kita hari-hari ini, sekecil apapun itu saudara, lakukan dengan taat, setia, dan percaya. Istilahnya seperti pelayan-pelayan itu saudara,
yang taat dan percaya bolak-balik mengisi tempayan dengan air. Walaupun yang dibutuhkan mereka waktu itu bukan air, yang dibutuhkannya adalah anggur, saudara. Tapi sekali lagi, jangan tawar hati, saudara. Kenapa saudara jangan tawar hati? Karena kesetiaan di dalam Tuhan mungkin kelihatannya kecil, saudara. Tapi itu adalah kunci untuk menerima hal yang lebih besar. Nah, apa sih hal-hal kecil dalam kehidupan kita, saudara? Nah, ini yang pernah diajarkan kepada saya waktu saya pertama kali kenal Tuhan, dan saya belajar untuk lakukan, untuk taat. Dan beberapa dari ajaran-ajaran ini sudah saya alami, sudah ada breakthrough dalam kehidupan saya, dan saya juga lihat dalam kehidupan teman-teman saya, saudara. Misalnya apa, saudara ya? Nah, saya misalnya contohkan hal-hal kecil itu kalau ibadah, saudara, setia datang tepat waktu, jangan telat. Ada beberapa orang pikir, ah masih praise and worship lah, belum khotbah, nggak apa-apa datang telat. Padahal kita tahu bahwa praise and worship itu adalah bagian penting dari ibadah kepada Tuhan, saudara, iya kan? Malah saya pernah dulu, saya pernah juga mendapat tugas untuk mengantar-ngantar hamba Tuhan yang datang dari Indonesia, saudara. Dan saya kaget melihat attitude hamba Tuhan yang satu ini, saudara, karena kan udah saya bilang ini udah mau sebentar lagi mau kebaktian, sedangkan kita masih ada di tempat shopping, saudara. Hamba Tuhan itu nggak apa-apa lah, nanti kita datang juga kan mereka pasti masih praise and worship. Nah, itu bikin saya kaget, saudara. Jadi jangan seperti itu, saudara ya. Walaupun praise and worship kita itu adalah bagian penting dan kita datang kepada Tuhan, saudara. Lalu apalagi janji, saudara. Kalau janji jangan telat, ya jangan 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 telat, saudara. Bahkan kalau janji kita, misalnya kita mau dijemput nih, kemarin malam teman kita udah bilang, kamu jam 10 pagi mesti udah siap ya, gitu kan. Nah, ya udah, kalau dijemput udah siap. Jangan sampai kita bilang semalam udah siap, pas udah di besoknya dijemput jam 10 pagi, kitanya masih belum siap dan teman kita nunggu 10 atau 15 menit sampai kita ready. Nah, itu hal-hal kecil, saudara. Belum kalau telat terus datang ke tempat kerja, seperti itu, saudara. Kemudian apalagi, saudara, jujur dalam hal-hal kecil. Karena kita itu manusia itu nggak tahu kenapa nggak ada yang ajar bohong, saudara ya kan. Anak kecil juga nggak ada yang ajar bohong. Tetapi kalau kita bilang ke anak kecil, ini siapa yang mecahin, ini siapa yang ngerusakin, mereka biasanya bukan aku, ya kan. Padahal nggak ada yang ngajarin bohong, saudara. Orang tua juga dulu, orang tua saya ingat kalau mau pergi waktu saya kecil, mereka bilang, oh perginya nggak lama-lama, nggak lama-lama. Padahal mereka tahu mau pergi lama. Mereka bohong, nggak pergi lama-lama. Supaya jangan nangis. Kita juga mungkin bohong supaya jaga perasaan temen, jaga perasaan suami, jaga perasaan istri, ya kan? Jadinya bohong-bohong kecil gitu, saudara. Supaya jangan ribut lah, gitu kan. Nah, itulah hal-hal yang mesti kita benahi. Jangan sampai hal itu terjadi. Itu adalah hal-hal kecil, saudara, ya kan? Tapi krusial, saudara, menentukan apa yang akan kita dapatkan di hari depan. Juga kita mau setia dalam hal-hal kecil, dalam tanggung jawab kita, saudara. Walaupun tanggung jawab kita, tugasnya mungkin nggak kelihatan sama orang lain. Mungkin tugas pelayanan kita cuma jadi pendoa syafaat, atau di belakang layar, nggak ada yang lihat. Tapi ya tetap lakukan dengan setia, saudara. Juga setia juga dalam tanggung jawab di tempat kerja, walaupun nggak ada yang mengawasi, nggak malas-malesan kalau nggak ada yang mengawasi, ya kan? Dengan tanggung jawab yang diberikan kepada kita, kita bikin laporan yang baik, walaupun nggak ada yang ngecek atau segala macam, saudara. Kemudian saya juga diajarkan untuk setia merawat apa yang kita pakai, walaupun itu bukan punya kita. Misalnya seperti kita jaga dengan baik kamar atau apartemen yang kita sewa. Kita bersihin, kita jaga. Kalau ada furniture atau mesin cuci atau kulkas yang disediakan landlord, jangan kita pakainya asal-asalan, nggak dirawat, nggak dibersihin, saudara, nggak kita jaga dengan baik. Atau kalau kita lagi sewa mobil, karena kita nyewa mobil ya udah kita pakainya jorok aja, saudara, ya kan? Pakainya asal-asalan. Nah, jangan begitu, saudara. Kalau kita nggak setia dengan harta orang lain, firman Tuhan berkata, gimana Tuhan bisa percayakan kepada kita harta kita sendiri, saudara?
Itu kan yang Tuhan bilang kalau kita baca lanjutannya, saudara. Ya itulah hal-hal seperti itu dan kita bisa tambahkan lihat kehidupan kita, apalagi ya hal-hal kecil yang harus kita tingkatkan, lakukan dengan setia dan benar di hadapan Tuhan. Di firman Tuhan yang tadi kita baca, firman Tuhan nggak bilang kalau kita itu hebat dalam perkara besar, baru kita dipercaya. Tapi setia dulu dalam perkara kecil, baru kita akan melihat hal-hal yang besar dalam kehidupan kita, saudara. Jadi, eh, kesetiaan dalam melakukan perkara-perkara kecil adalah seperti kita bangun dasar, saudara. Membangun dasar, membangun kepercayaan yang lebih besar lagi, yang bisa Tuhan lebih percayakan, lebih besar lagi dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, setia dalam hal kecil itu sebetulnya membangun karakter. Membangun karakter yang Tuhan mau kita bangun, saudara. Setia dalam perkara kecil bagi kita apa sih Tuhan? Kok begini-begini terus? Kok nggak ada peningkatan? Kok sama-sama aja? Kita melihatnya suatu hal yang sepele, yang biasa aja, yang remeh. Tapi di mata Tuhan, Tuhan melihat sebagai sesuatu yang penting dan berarti. Karena setia dalam hal kecil adalah ujian dan pembentukan karakter kita, saudara. Ingat, Tuhan lihat hati kita. Manusia lihat penampilan, tapi Tuhan lihat hati kita. Karakter nggak dibentuk dalam keadaan kita baik-baik, dalam keadaan kita ada di atas gunung, keadaan semua lancar, tapi karakter dibentuk pada saat keadaan kita terjepit dalam kita diuji dalam keputusan-keputusan kecil yang kita buat, ya kan? Mau doa enggak atau mau melakukan hal yang lain enggak? Hal-hal seperti itu, saudara. Atau juga diuji melalui kebiasaan-kebiasaan kecil, ketaatan-ketaatan kecil yang terus-menerus diulang, eh, akhirnya bisa membentuk karakter kita, saudara. Apa respon kita pada saat hasil kerja kita nggak dihargai? Mungkin kita lihat kita kerja kerasnya sama dengan teman kita, bahkan mungkin kita lebih kerja keras, tapi di depan mata kita kita lihat kalau teman kita itu justru dihargai lebih, atau bahkan mungkin dipuji, atau bahkan mungkin dapat kompensasi uang atau gaji yang lebih banyak, padahal kerjanya hampir sama, bahkan mungkin kita yang lebih banyak kerja, tapi dia kok bisa dapat kompensasi yang lebih banyak. Apa respon kita? Apa kemudian kita bilang, ya udahlah, performance saya kurangin aja, ngapain juga saya kerja, dia yang dapat penghargaan, yang dapat pujian, yang dapat gaji lebih gede. Nah, saudara, apa respon kita kalau hal-hal seperti itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita justru jangan less work, jangan sampai performa kita turunin, tapi kita justru tetap setia, bahkan kita lakukan lebih. Karena ingat, sebetulnya bos di atas bos itu adalah Tuhan, saudara. Promosi itu datangnya dari atas, dari Tuhan. Amin. Saya pernah mengalami itu, tapi saya nggak akan ceritakan di sini karena panjang waktunya, saudara. Tapi percayalah, saya udah mengalami, udah ada breakthrough, setia dalam perkara kecil, Tuhan kasih perkara yang lebih besar. Setialah, saudara, sampai karakter kita terbentuk seperti yang Tuhan mau. Tetap rendah hati, tetap tekun, tetap setia. Ingat, Tuhan lihat semua yang kita lakukan, saudara. Mata Tuhan itu lebih canggih daripada CCTV yang paling hebat yang ada di dunia ini. Jadi jangan biarkan hal-hal yang kecil yang kita terus lakukan dengan takut akan Tuhan dan kita lakukan dan konsisten, dan pada akhirnya percayalah akan membentuk karakter kita dan mempersiapkan kita untuk melakukan perkara yang lebih besar. Jangan kecewa dengan keadaan kita hari ini. Walaupun kita belum menerima apa yang kita inginkan, belum menerima apa yang kita harapkan, belum mencapai posisi yang kita impikan, tetap setia dalam perkara kecil, membentuk karakter kita. Dan pada waktunya Tuhan ada berkat dan mujizat yang akan Tuhan berikan pada kita semua. Dengan karakter yang udah terbentuk, kita bisa mengelola berkat Tuhan dengan baik. Dan tidak, berkat yang Tuhan kasih itu tidak menghancurkan kita, saudara. Kita udah lihat begitu banyak orang yang Tuhan uji dengan berkat, tetapi karena karakter mereka belum kuat, akhirnya menghancurkan kehidupan mereka, saudara. Tapi Tuhan mau pada saat kita diberkati, kita udah ready, saudara, dengan kesetiaan
kita dilatih pada saat kita tetap dilatih melakukan perkara-perkara yang kecil ini, saudara. Tuhan nggak cari siapa yang paling pandai, siapa yang paling pintar, atau tinggi pendidikannya, enggak, saudara. Yang ahli ini, ahli itu, enggak. Tapi Tuhan cari siapa yang dapat dipercaya. Jadi di dalam Tuhan, kesetiaan mendahului kepercayaan. Setia dulu, nanti Tuhan percayakan yang lebih besar. Jadi ya, setialah terus, saudara. Kerjakan dengan baik semua yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita saat ini. Kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Dan percayalah, promosi datang dari Tuhan. Apa yang kita lakukan saat ini mungkin seperti pelayan-pelayan itu mengisi tempayan dengan air. Hal yang kecil, hal yang biasa, rutinitas, sepertinya nggak ada artinya. Tapi kalau kita kerjakan terus, seperti pelayan-pelayan itu, sampai tempayan itu jadi penuh dengan air. Artinya, pada waktunya Tuhan tiba, maka Tuhan ubahkan menjadi anggur. Pada waktunya Tuhan, promosi itu terjadi, breakthrough itu terjadi, jalan terbuka. Dan ingat, kalau itu terjadi, jangan kita berkata, oh karena saya sudah lakukan ini, karena sudah saya lakukan itu. Enggak, saudara. Bukan semua itu, saudara. Bukan karena kuat dan gagah kita. Tetap semuanya karena anugerah Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ingat ayat hafalannya. Setia dalam perkara kecil dulu. Ya, tadi. Saya bacakan sekali lagi ya, ayat hafalannya. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Amin.